Kita hidup pakai agama, hidup kita akan bahagia. Hidup taat aturannya Allah, hidup taat syariatnya Allah. Hati kita akan tenang, hati kita akan tentram, tidak terganggu. Kehidupan bermasyarakat akan aman, damai, bahagia. Kalau ikut aturan agama. Kalau tidak ikut aturan agama, maka hidup tadi akan kosong, salbut, ruwet, stres. Kalau betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khair illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para kiai, para alim ulama yang hadir, yang mana mereka para kiai, para alim ulama itu adalah pewaris daripada para nabi, yakni pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kiai yang banyak sekali yang hadir, wabil khusus yang tadi menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita, Kiai Haji Muslih Adnan, dan juga Kiai Haji Abdul Mughni Sam'an, dan juga Lora Kiai Haji Muhammad Bagir, dan juga kepada para kiai yang lainnya, Akhina Haji Fathur Rahman, dan juga kepada para kiai yang kalau ada yang namanya tidak saya sebutkan tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takzim kami, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, dan juga wabil khusus kepada sahibul hajah, keluarga besar almarhum Bapak Punasan bin Sacah. Mudah-mudahan insyaallah almarhum Bapak Punasan insyaallah dijadikan oleh Allah qabrahu raudhah min riyadil jinan, dijadikan makamnya taman daripada taman-taman surga, diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni semua dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi orang yang dipastikan insyaallah selamat di kubur, kemudian setelahnya lebih enak sampai masuk ke dalam surga. Dan mudah-mudahan surga bukan sembarang surga, masuk ke dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi, tinggal di dalamnya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga kita doakan mudah-mudahan sahibul hajah, sahibul bait, keluarga besar dari almarhum Bapak Punasan, mudah-mudahan yang masih hidup, yang ada kehidupannya diberi keberkahan oleh Allah, diberikan keberkahan hidup di dunia, ketentraman batin, rezeki yang halal barokah, sehat wal afiat, dan kemudian nanti setelah panjang umur fi taatillah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan begitu juga kepada seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini ada beda AC alami nih lagi. Duduk di sini rasanya kerasan, saya pernah. Anginnya masya Allah luar biasa. Tadi waktu saya datang, saya dengar Kiai Muslim bicara tentang siwak, betul ya? Tadi beliau menyampaikan hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Saya ulang lagi biar pulang dari sini meleh siwak kafi insyaallah, oke? Jangan rokok satu bungkus berapa harganya? 16.000.
Berapa? 20.000. Oke, saya nggak bisa bahasa Madura, kalau salah jangan agel lagi. Maka masya Allah. Tes. Tes. Berapa harganya rokok? 20.000. Meles setiap hari berapa bungkus? 2. Berarti berapa? 40. Habis itu satu hari. Habis. Ini siwak sampai beli satu harganya berapa? 10.000. Berapa? 10.000. Satu hari habis. Tidak. Insya Allah setahun Belum nggak habis. Tapi subhanallah, gudang garam 40.000 setiap hari beli, siwak 10.000 nggak mau beli. Ya kenapa? Padahal kata Nabi sholat rokaatain bisiwak, 2 rakaat pakai siwak itu lebih afdol daripada min sab'ina sholat juga ini siwak, daripada sholat 70 kali tanpa pakai siwak. Dulu ada satu ulama yang mana lupa kelopain tak tiba siwak. Kemudian mau sholat lupa nggak bawa siwak. Kemudian ada orang punya siwak mau dibeli. Orang itu mengatakan, tidak, saya jual siwak ini illa bidinar, kecuali dengan harga satu dinar. 1 dinar itu mohon setia kalau juta lebih. Ada orang siwaknya dijual 3 juta. Maka oleh ulama tadi dikeluarkan uang 3 juta, 1 dinar dibayar. Kata muridnya, wahai kiai, wahai guru, mubadir sampean, siwak beli kok sampai 3 juta. Maka kemudian gurunya mengatakan, demi Allah tidak mubadir, saya sholat menggunakan siwak ini 70 kali lipat lebih afdol dibanding saya tidak pakai siwak. Tidak mubadir 3 juta, yang mubadir itu 40 hari dibakar menyebabkan penyakit baru-baru. Saya tidak mengatakan haram, silahkan. Ya, orang Madura makruh, tapi paling tidak ya kalau merokoknya nggak berhenti, paling tidak siwak juga jalan. Jangan sampai cuma merokok tapi tidak pakai siwak. Walaupun tidak wajib, tapi insya Allah kita memuliakan dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau tadi mengatakan, saya cuma mensyarahi kalamnya beliau saja. Ya, bagaimana beliau Kiai Muslim tadi juga mengatakan bahwasanya agama ini tidak sulit. Agama ini wa ma ja'alallahu fid-din wa ma ja'alallahu 'alaikum fid-din min haraj. Kata Allah, Allah tidak menjadikan agama sebagai beban. Agama bukan beban. Syariat neka beni beban. Bahkan syariat agama itu diturunkan dan digariskan oleh Allah, tujuannya hifdzun nafas, menjaga kestabilan jiwa, menjaga kehidupan, sehingga kalau kita hidup pakai agama, hidup kita akan bahagia, hidup taat aturannya Allah, hidup taat syariatnya Allah, hati kita akan tenang, hati kita akan tentram, tidak terganggu, kehidupan bermasyarakat akan aman, damai, bahagia. Kalau ikut aturan agama. Kalau tidak ikut aturan agama, maka hidup tadi akan kosong, salbut, ruwet, stres, galau. Betul? Saya mau tanya yang biasanya update status di WhatsApp, galau, para kiai apa ahli maksiat? Pernah sampai tahu kiai Bagir, kiai Muslim tiba-tiba statusnya galau? Bener? Siapa yang biasanya statusnya galau? Kita. Pacaran, makan riba, maling, suka zina, sering galau. Kenapa? Karena memang kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, sudah menyimpang dari jalan yang telah digariskan oleh Allah, yaitu jalan agama Islam yang benar ini, maka hidupnya di dunia hatinya akan sempit, hatinya sering susah, sering galau, sering stres karena tidak taat
kepada aturannya Allah. Jadi sebenarnya Allah mewajibkan sesuatu, mengharamkan sesuatu. Harus apa aja 5 waktu. Tidak boleh zina, tidak boleh minum, tidak boleh judi, tidak boleh ngadu ayam, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh pakai sabu-sabu, tidak boleh ganja dan lain sebagainya. Semua aturan itu demi siapa? Demi kebaikan kita. Allah nggak perlu. Seandainya sampai maksiat semua, Allah tidak rugi sama sekali, betul? Seandainya tidak ada yang sholat sama sekali, kemuliaan Allah tidak berkurang. Akan tetapi yang berkurang dan rusak ketika tidak taat kepada Allah manusianya sendiri. Tidak nunggu di akhirat, di dunia orang yang tidak taat kepada Allah hatinya sudah rusak. Silahkan lihat orang-orang di sekeliling kita yang lebih bertakwa, hidupnya lebih tenang. Yang semakin tidak bertakwa, hatinya semakin tidak tenang. Jadi agama itu menjaga, syariat itu menjaga agar hidup kita bahagia, bukan beban, sama sekali bukan beban. Bahkan syariat itu meringankan beban. Saya ulang sekali lagi, taat kepada syariatnya Allah meringankan beban hidup di dunia qabla fil akhirah. Sebaliknya jauh dari syariatnya Allah, meninggalkan perintah Allah. Diperintah sholat, tidak sholat. Diperintah zakat, tidak zakat. Diperintah puasa, tidak puasa. Dilarang zina, tetap zina. Dilarang minum minuman keras, tetap minum. Dilarang sabu-sabu, tetap sabu-sabu. Dilarang judi, tetap sabung ayam, tetap chip 1B. Ada di sini. Ya Allah, hujan ini. Insya Allah mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tadi jauh dari syariatnya Allah, hidupnya malah penuh beban. Maka dari itu saya kalau mengibaratkan agama itu ibarat orang naik mobil, syariat itu seperti rem. Seperti apa? Seperti rem. Mau sampai naik mobil tak ada remnya, kira-kira bagaimana? Apalagi ke Bujur Timur ini, waduh saya yakin masuk jurang sudah. Tapi Masya Allah, kalau orang pakai mobil ada remnya, kampas remnya dijaga, diganti setiap habis, maka insya Allah selamat. Syariat itu seperti rem, sehingga ketika sampai hidup, maka sampai ikut dengan syariat. Yang apa kata Allah nggak boleh direm, yang kata Allah diperintahkan digas, kalau mubah yang nggak apa-apa digas, maka selamat sampai hidup di dunia. Akan tetapi kalau sudah hidup nggak pakai rem syariat, pokoknya mengikuti hawa nafsu, nafsunya pingin tedung, nafsu pengen ngakan, nggak peduli yang dinakan itu halal ataupun haram. Nafsona ingin PC, yang penting dapat PC, nggak peduli uangnya itu halal atau haram. Nabi bersabda, man lam yubali min aina tasabahul mal, lam yubalillah min aina adkhalahun nar. Kata Nabi, barang siapa yang tidak peduli dari mana dia dapat uang, dari mana dapat penghasilan, Allah pun tidak peduli dari mana dia akan dilempar ke dalam api neraka Allah. Na'udzubillahi min dalik. Ketika hawa nafsu biologisnya timbul, ingin disalurkan, dia nggak peduli itu istrinya atau bukan, halal atau tidak, zina atau tidak, sikat juga. Na'udzubillahi min dalik. Ini namanya aisyul bahaim, hidup seperti hidupnya hewan. Hewan itu seperti itu, ngotak ya, ngotak itu kalau ngantuk hidup. Nggak mikir, oh ini subuh saya harus sholat, kalau nggak sholat masuk neraka. Nggak mikir, wong namanya motak. Motak itu kalau lapar cari makanan, nggak peduli itu makanan nyuri punya temennya, punya tetangganya, uang haram, uang sogokan, nggak peduli. Oh, motak tandi otak, tandi akal, ada otak tapi nggak ada akalnya. Begitu juga patek ibadah. Masya Allah, patek ibadah sama, anjing gak punya akal. Begitu syahwatnya datang, ingin disalurkan, dia lihat perempuan tertarik, digoda-goda, disalurkan syahwatnya. Gak peduli itu istrinya atau istrinya tetangga, gak peduli. Namanya patek, pun beda orang. Hidup seperti itu berarti
kal an'ami bal hum adall, kata Allah dalam Quran. Mereka seperti hewan, engak modak, engak patek, bal hum adall, bahkan lebih parah. Karena kalau modak memang nggak punya akal, ini punya akal, hidup seperti modak, tak apa dan sobuh biasa. Modaknya balhum adol, bahkan lebih parah dari modak. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Tapi kalau kita hidup jadi manusia betul, makanya manusia itu bisa lebih hina dari hewan, bisa lebih mulia dari malaikat. Manusia bisa lebih hina dari hewan, bisa lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Karena kalau malaikat itu tidak punya hawa nafsu, betul? Malaikat nggak punya hawa nafsu, sehingga malaikat tuh kalau sama Allah diperintahkan sujud, sujud, diperintahkan rukuk, nggak pernah maksiat. Nggak punya hawa nafsu. Malaikat dikasih akal, tidak dikasih hawa nafsu. Bagus. Hewan dikasih hawa nafsu, tidak dikasih akal. Manusia nggak lengkap, hawa nafsu punya, akal juga punya. Kalau hawa nafsunya mengalahkan akalnya kayak tadi, maka dia lebih hina, lebih jelek dari hewan. Tapi kalau akalnya mengalahkan hawa nafsunya, sehingga dia hidup taat kepada perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, walaupun hawa nafsunya kepengen, tapi kalau haram dilawan oleh dia. Walaupun hawa nafsunya pengen tidak abejeng, hawa nafsunya ingin tidak sholat subuh, tidur saja, tapi dilawan oleh dia sholat, maka dia di mata Allah bisa lebih mulia daripada Jadi sekarang tergantung kita masing-masing mau jadi lebih mulia dari malaikat atau lebih hina dari hewan. Kalau pengen lebih mulia dari malaikat, hawa nafsu dilawan, akal diikuti, hati nurani diikuti, ikuti syariat agamanya Allah. Apalagi kita hidup di dunia cuma hidup di dunia cuma sementara. Nanti nggak lama lagi mungkin nama sampean ditaruh di situ, memperingati 1000 hari. Iya, betul apa tidak? Mungkin sampean dulu ada yang kenal sama almarhum Bapak Punasan. Oh, kayak baru-baru saja, nggak tahu nggak terasa sudah 1000 hari. Begitu juga nanti Habib Zain dulu pernah ceramah di sini, sekarang sudah 1000 harinya, udah haul kesekian, nggak terasa. Al-mautu'at wa kullu atin qarib. Kematian itu hanya sesuatu yang akan datang, dan setiap sesuatu yang akan datang itu dekat, nggak lama lagi. Kalau nggak besok, besoknya. Kalau nggak besoknya, besoknya. Kalau nggak besoknya, besoknya. Nggak mungkin besoknya luput terus, lepas terus, nggak mungkin. Nah, kalau sudah mati belum akhir. Kata Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab beliau Sabilul Intikar, beliau mengatakan umurnya manusia itu dibagi menjadi 5 tahap. Berapa tahap? 5. 1, pertama, yaitu ketika dulu Allah menciptakan Nabi Adam alaihis salam, dan kemudian manusia lahir dari sulbinya Nabi Adam. Kita dulu ada di sulbi, pindah ke rahim, sulbi ke rahim orang, belum lahir. Itu umur pertama. Kemudian masuk tahapan umur yang kedua, yaitu mulai daripada kita lahir sampai kita mati. Mulai lahir sampai mati. Itu tahapan umur yang keberapa? Umur yang kedua. Dan itu singkat, nggak lama, sebentar. Apalagi kita umat Nabi Muhammad, kata Nabi, amal ummati ma baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 rata-rata. Sebentar setelah lahir, kalian, kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, setelah itu ma anzanakum haqqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Habis lahir, hidup sebentar, kemudian mati. Masalahnya kalau mati selesai nggak apa-apa, belum, perjalanan masih panjang. Ini ibarat orang dari Bangkalan mau ke Pamekasan, mati itu masih sampai sebelumnya Blega. Tujuan masih jauh. Setelah mati masuk ke umur yang nomor 3, yaitu hidup di alam barzah, alam kubur. Saya mau tanya, di alam dunia dengan di alam kubur, mana yang lebih abid? Di kubur. Kalau sampai mati tahun 2022,
kiamatnya tahun 3022 misalnya, berarti sampai dikubur berapa lama? 1000 tahun. Di dunia cuma berapa tahun? 60, 70 tahun, rata-rata sekitar segitu. Dikubur 1000, itu kalau kiamatnya tahun 3000. Mau kiamatnya tahun 4000, dikubur berapa tahun? 2000. Enak nggak enaknya, nyaman tak nyamannya sampai hidup dikubur, tergantung bagaimana sampai fase umur yang kedua, yaitu di dunia. Di dunia bertakwa kepada Allah, di dunia iman dan taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Di alam kubur nyaman insya Allah. Tapi kalau di dunia jauh, lupa kepada Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, mengerjakan larangan-larangan Allah, khususnya dosa-dosa besar dikerjakan, mati dalam keadaan suul khatimah, dikubur sakit semua, menderita, diazab, disiksa. Berapa tahun? Bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun. Bukan abid lagi, abid gelu nih dari. Itu dikubur. Setelah dari kubur sampai kiamat. Ketika kiamat pindah dari umur yang kedua, kata Imam Haddad, ke fase umur yang ketiga, yaitu dibangkitkan dari kubur, kemudian ada di satu tempat namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar itu bukan sebentar. Kata para ulama, di padang mahsyar bisa jadi lebih lama daripada di alam barzakh. Makanya orang di padang mahsyar dulu mengatakan, oh ternyata kita dulu hidup di dunia asyiyatan, itu di Quran, asyiyatan au duhaha. Oh ternyata saya hidup di dunia cuma sebentar, sekejap. Seperti dari waktu pagi sampai sore, setengah hari di sini, 70 tahun di dunia. Selama umur saya di dunia mulai lahir sampai mati, dibandingkan lamanya di padang mahsyar, belum 1 hari. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, kata Allah di Al-Quran, hari kiamat itu nanti 1 hari di sana seperti 1000 tahun yang kita hitung di dunia ini. Di mahsyar, setelah di mahsyar lama, kemudian hisab, timbang sampai melewati sirat, kemudian baru masuk umur yang kelima. Kalau selamat masuk surga, kalau selamat masuk surga selama-lamanya. Kalau gagal kepleset masuk neraka. Kalau orang muslim sementara, kalau orang kafir selama-lamanya di neraka. Semua hidayah dari Allah. Akan tetapi usaha dari kita disuruh usaha. Betul kata Kiai Muslim tadi, jangan jadi Mu'tazilah, jangan jadi Qadariyah, tapi kita Ahlussunnah di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Qadariyah, ya. Kita berusaha tapi tetap menyerahkan semua ada di tangan Allah, ada di tangan Allah. Sedangkan setan juga berusaha. Ini menjadi penutup. Sudah lesok. Setan juga berusaha. Kita berusaha mau masuk surga, mau selamat di kubur. Setan berusaha biar kita masuk neraka. Setan itu dia masuk neraka nggak mau sendirian. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, perhatikan ada 12 tempat, bukan 12 ayat, 12 tempat Allah mengulang menceritakan tentang bagaimana setan ketika diusir oleh Allah dari surga, kemudian di situ setan bersumpah dan berjanji akan menyesatkan manusia, akan menarik manusia sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin setan berusaha agar manusia itu masuk ke dalam neraka jahanam bersama dengan iblis. Ya, apa kata setan? Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tadi waktu saya sholat subuh di Sokabana tadi, saya dengar ada sayup-sayup baca ayat ini, saya jadi teringat. Ya, dikatakan waktu itu setan mengatakan fa bi'izzatika, ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Saya akan sebagaimana engkau sudah kau berikan waktu panjang, kepanjangan waktu umur, kata setan, sampai kiamat, maka saya akan menyesatkan hambamu semuanya. Orang-orang bujur timur mau saya goda semua ya Allah. Saya akan bekerja habis-habisan. Bujur Barat, bujur Timur, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, semuanya yang ada dimanapun akan saya goda, saya pengaruhi
illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang murni keimanannya sehingga saya tidak bisa mengganggunya ya Allah. Apa kata Allah? Ya sudah, fal haq wal haq aqul, kata Allah, la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Kata Allah, ya sudah wahai iblis, akan aku penuhi jahanam, neraka jahanam akan aku penuhi dengan kamu dan juga siapapun yang mengikuti kamu, semuanya daripada hambaku. Kalau ada hambaku tidak taat kepadaku, malah ikut godaan kamu, aku susulkan ikut ke neraka bersama kamu, masuk ke dalam api neraka jahanam. Kadang-kadang kita dengar neraka jahanam nggak terlalu takut. Bilang bangkrut takut, jahanam nggak takut. Jangan gini nanti bangkrut, takut. Jahanam tak takut. Ya Allah, padahal kata Nabi, kata malaikat Jibril kepada Nabi, lau anna qadra takbi ibro futihat min jahannam lama taman fil ardi kulluhum jami'an min harri. Kata malaikat Jibril, itu neraka jahanam seandainya bocor, lubangnya hanya sebesar lubang jarum, dari lubang jarum tadi menetes air ke dunia, menetes di Afrika bujur timur, mati semuanya. Satu tetes dari jahanam menetes ke dunia, dari lubang sebesar lubang jarum, mati seluruh dunia. Min harrihi, dari panasnya. Bagaimana badan yang kecil yang gak kuat ini mau dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, wal'iyadzubillah. Sedangkan Allah mengatakan siapa saja yang mengikuti iblis maka akan masuk neraka jahanam. Dan iblis itu tiap hari pengajian kayak gini, rapat, bukan pengajian, rapat, dikumpulkan anak buahnya. Hari ini kita goda di mana? Caranya bagaimana? Biar mendapatkan peserta pengikut masuk ke dalam neraka. Biar jangan kita saja yang masuk neraka. Biar itu orang bujur temor juga masuk neraka. Caranya bagaimana? Yang kecil goda ini, yang besar goda ini. Caranya begini. Diklat, pelatihan, kursus setiap hari. Nggak pakai istirahat. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah, setan itu musuh dan jadikanlah musuh. Dan setan itu tidak berhenti membisik-bisik ke hati kita, mempengaruhi kita, menciptakan pemikiran gaya-gaya berpikir sesat yang kemudian menyebabkan orang masuk ke dalam api neraka. Satu di antaranya yang mau saya sampaikan di sini sebelum turun hujan, setan itu sering bermain-main di atas sifat atau rasa marah. Orang Madura hati-hati. Orang Madura bagus, agamanya bagus, sama kiai luar biasa, sama habaib luar biasa. Setan tidak tinggal diam. Cuma orang Madura punya kelemahan sedikit. Bisa kelemahan ini jadi kelebihan, tapi kalau salah menempatkan jadi kelemahan, yaitu kadang-kadang saya juga sama, mudah terpancing emosi. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya kata iblis, kalau ada orang sedang marah, itu kata setan dipermainkan orang marah itu oleh setan seperti setan mainkan bola. Kita jadi bola mainan. Kalau kita sedang emosi, maka dari itu Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, kata beliau bentar lagi selesai sudah ya. Beliau mengatakan, kata beliau, arba man kunna fihi asamahullahu minasyaitan wa harramahu alaihin nar. Kata Imam Hasan Al-Basri, 4 perkara kalau orang itu memilikinya, bisa mengendalikannya, maka Allah akan menjaganya dari setan. Dia tidak bisa dikuasai setan, tidak bisa dipermainkan setan. Dan kalau sudah tidak bisa dipermainkan setan, maka dia akan selamat dari api neraka. Satu saja saya nggak menyebutkan 4 di antaranya, yaitu orang yang malaka nafsah indal ghadab, orang yang ketika bisa mengontrol dirinya ketika sedang marah, ketika geger, kata orang Madura, ketika sedang marah dia bisa mengontrol. Marah wajar, semua pernah marah. Akan tetapi Nabi juga bersabda bahwasanya al-ghadab minasyaitan. Kata Nabi, marah itu dari setan.
Marah itu datangnya dari setan. Wasyaiton khuliq minan nar. Kata Nabi, setan diciptakan dari api neraka. Maaf, dari api. Setan diciptakan dari api. Api kalahnya sama air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi, maka dari itu kalian kalau sedang marah hendaklah Ini yang kita jarang mengamalkan. Oneng tapi tak ngamal lagi. Betul? Kadang begitu emosi di jalan, mobil keserempet. Apa? Ibu arek. Apa lagi? Matanya. Masalahnya sepele. Di rumah sama istrinya juga begitu. Masalah sepele. Apa? Macam-macam saya talak 300 kamu. Macam-macam saya lempar. Pulangkan ke orang tuamu. Marah, kata Nabi ini. Itu setan masuk di situ. Mau narik kita ke neraka dengan marah. Siapa tahu gara-gara marah kalau kita nggak bisa kontrol jatuh ke perbuatan zalim. Betul apa tidak? Akhirnya istrinya salah cuma sedikit, dipukul. Akhirnya atokar sama orang di tengah jalan, dipukul. Sedangkan ketika mukul orang lain itu zalim. Wa inna iyyakum kata Nabi SAW, hati-hati dengan zalim karena zalim itu gulumat yaumul qiyamah. Kezaliman itu nanti mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Nanti akan didatangkan, misalnya ada orang tidak salah kita pukul, kemudian orang itu nanti nuntut di hari kiamat, maka akan diambil pahala kita, dikasihkan dia. Kalau pahala kita sudah tidak ada, yang dipukul ternyata banyak, yang dimaki-maki banyak, bahkan orang yang digolimi banyak, maka sebagaimana di hadis sahih, tidak saya bacakan hadisnya menyingkat waktu, maka akan diambil pahala-pahala kita. Kalau pahalanya habis, yang antri masih banyak, diambil dosa mereka, diberikan kepada kita, tsumma turihat finnar, kemudian kita dilemparkan ke neraka. Kata Nabi, itulah orang yang bangkrut pada hari kiamat. Maka jangan sampai gara-gara kita digoda iblis, ketika setan menggoda agar kita dalam emosi, kita tidak bisa mengendalikannya, jatuh kepada kezaliman, kemudian nanti menyebabkan kita celaka pada hari kiamat. Kalau marah, ada hadis yang lain Nabi bilang, kalau kalian marah dalam keadaan qaim falyajlis. Marah dalam keadaan berdiri, sama istrinya marah berdiri. Kok emosi, bahaya ini, duduk. Sudah toju, emosinya masih membara. Lihat toju, apa namanya? Terlentang. Sudah terlentang kok masih panas, sudah disolati Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, masih panas. Ke kamar mandi atau ke musola, ke masjid, wudu, selamat. Itu namanya orang hebat. Kata Nabi, laisa syadid bisur'ah, innamas syadid alladhi yamlik nafsa indal ghadab. Kata Nabi, orang kuat neka bukan orang, ini hujannya cuma mendinginkan saja, nggak ada masalah, insyaallah nggak basah, insyaallah ya. Ini luar biasa, rahmat Allah turun, alhamdulillah. Laisa syadid bisur'ah. Kata Nabi, orang yang kuat, jagoan, yang hebat itu bukan orang kalau atokar menang. Saya sudah carok 20 kali, menang terus, hebat. Saya sudah carok 40 kali. Orang yang kuat, kata Nabi, adalah orang yang bisa mengendalikan diri ketika sedang emosi, ketika dia marah tapi bisa mengendalikan emosinya, kata Nabi, itu baru orang hebat. Tapi kalau sedikit marah main carok, sedikit marah main pukul, itu bukan orang hebat. Bahkan itu adalah temannya syaitan. Faliyadu billahi min dalik. Dan menjadi penutup, khususnya marah yang bisa mengarahkan kepada tumpah darah saudara sesama muslim. Hati-hati. Ya Allah, ternyata basah. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Terakhir, pesan terakhir saya, kalau nggak saya sampaikan ini penting ya. Hati-hati dengan emosi kemarahan yang bisa mengarahkan kepada tumpah darah sesama muslim. Allah berfirman, maka nali mu'minin ayyaktula mu'minan illa khata'a. Kata Allah, tidak pantas, sangat tidak layak
orang mukmin membunuh orang mukmin yang lain, orang Islam bunuh orang Islam yang lain, illa khata'a, kecuali kalau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja ya itu masih masuk akal. Sampai naik mobil gak niat nabrak, ternyata ketabrak orang Islam, orangnya meninggal. Sampai yang tidak sengaja. Tapi kalau membunuh dengan sengaja, kata Allah tidak pantas mukmin melakukan itu. Wa may yaqtul, dalam ayat berikutnya saya loncati beberapa ayat, wa may yaqtul mu'minan, surat An-Nisa, muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima. Kata Allah, barang siapa, hati-hati jangan termakan godaan setan. Setan ingin kita carok, setan ingin kita membunuh saudara kita, tetangga kita, orang yang sama-sama Islam. Kemudian kalau kita bunuh, setan dapat tempat, dapat teman di neraka jahanam. Kata Allah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal dia tinggal di neraka jahanam. Kata para ulama ahli tafsir, lituli mukti, karena dia lama tinggal di jahanam, hampir-hampir selama-lamanya tinggal di jahanam. Sudah masuk neraka, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada dia, wa la'anahu. Padahal kalau sudah masuk neraka pasti dimurkai, pasti dilaknat. Tapi Allah menunjukkan marahnya, murkanya terhadap perbuatan membunuh. Sampai Allah bilang Allah murka, masuk neraka jahanam, dimurkai Allah, dilaknat. Wa a'addalahu adzaban 'azima, disiapkan oleh Allah siksa yang sangat pedih, siksa yang sangat besar, siksa yang sangat dahsyat. Jangan main-main. Jangan sampai hanya mengikuti emosi. Nabi juga bersabda, idzal taqa al-muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kata Nabi, kalau dua orang muslim bertengkar dengan senjata tajamnya, dengan pedangnya, dengan areknya, maka kemudian mati satu, selamat satu. Nabi kata fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, adapun yang membunuh masuk neraka, kita paham. Fama balul maqtul, yang kalah kenapa ikut masuk neraka juga ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, fa innahu kana harisun ala qatli sahibihi. Kata Nabi, karena yang kalah sebelum kalah dia juga tadi semangat dan bernafsu, emosi, ingin membunuh lawannya. Hati-hati. Hati-hati. Memang kadang-kadang terjadi permasalahan emosi, wajar, tapi kendalikan. Ingat, oh ini setan iblis ingin agar saya masuk neraka kalau sampai carok. Saya nggak boleh ikut apa katanya setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wudu kalau perlu pergi dari kampung tempat yang mau carok sama orang tadi, sampai pergi, sampai kemana? Sowan ke Kiai Bakir, sowan ke Kiai Musleh, Kiai doakan Kiai biar api yang membara di dalam hati saya ini hilang. Doakan agar saya tidak sampai terjatuh kepada dosa membunuh. Gak main-main kehormatan darah seorang muslim, gak main-main. Saya mau bawakan satu cerita saja. Dulu dikatakan di zaman Nabi ada satu orang namanya Ibn Jutata. Itu di perjalanan setelah peperangan ada orang dipikir sama dia orang kafir. Ternyata begitu mau disikat, orang ini mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah la ilaha illallah tetap dibunuh. Setelah itu cerita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Nabi marah dengan ihmar wajah, memerah wajah Rasulullah SAW. Orang ini tadi dimarahi. Kemudian orang ini ketakutan, dia bilang, ya Rasulullah, mintakan saya agar diampuni oleh Allah. Nabi mengatakan, idhab la ghafarallahu la. Kata Nabi, pergi kamu, mudah-mudahan tidak diampuni oleh Allah. Biarlah Nabi gak pernah begini. Setelah 7 hari meninggal ini orang. Setelah meninggal digali kuburnya, dibanyak di kitab-kitab riwayat ini. Kemudian dimasukkan jenazahnya ke dalam tanah, dimuntahkan oleh tanah keluar. Dikubur lagi, dimuntahkan lagi. Kemudian Nabi bersabda, kata Nabi, innal ardo layak bal man huwa syarrun min sahibikum. Kata Nabi, sebenarnya bumi itu menerima orang yang lebih jahat dari sahabat kalian ini. Orang ini sebenarnya banyak yang lebih jahat diterima bumi. Walakin akan tetapi Allah
berkeinginan ayyuriyakum hurmata dami muslim. Allah ingin menunjukkan kepada kalian dengan peristiwa ini betapa mahal dan tinggi kehormatan darah seorang muslim, sehingga Allah murka kepada siapa saja yang dengan mudahnya menumpahkan darah orang sesama muslim. Saya sudah diam ditantang. Saya sudah diam tapi saya ditantang. Katanya kalau nggak berani, takut kakek. Pengecut. Ini orang bujur timur kakek, mau orang bujur timur mereka bangga kebing. Kalau ditantang bagaimana? Sampai bilang, iya saya takut. Bukan takut sama kamu, takut sama. Itu waktu dulu di Quran diceritakan Qabil nantang Caro Habil. Ingat ceritanya? Qabil nantang Caro Habil. Katanya Qabil, inni la'abtulannak. Kenapa diceritakan di Quran? Ini bab Caro di Quran ada. Kata Qabil, inni la'abtulannak. Kata Qabil, saya bunuh kamu Habil. Ayo kita Caro. Apa jawaban Habil? Kata Habil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Yang harus kita contoh Qabil apa Habil? Yang masuk surga Habil, Qabil masuk neraka. Kita harus mencontoh Habil. Apa jawaban Habil waktu ditantang Caro sama Qabil? Kata Habil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Kalau kamu mau membunuh saya, mau mencaro saya tidak mau meladeni tantangan kamu. Saya nggak mau membunuh kamu, saya nggak pengen membunuh kamu. Ini akhafullah, bukan takut sama kamu. Saya takut sama Allah Rabbal Alamin. Akhirnya Qabil dibunuh, Habil dibunuh sama Qabil. Tapi ternyata Qabil masuk neraka, Habil masuk. Saya mau tanya, pilih mana sampai dibunuh masuk surga, apa bunuh masuk neraka? Pilihan yang sulit. Tidak melaksanakan. Dua-duanya nggak ada lagi di sini, insya Allah. Tapi kalau mempertahankan diri boleh. Mempertahankan diri itu gimana? Kalau ditantang diajak ketemuan di tempat nggak boleh datang sampai. Tapi kalau sampai diam-diam tiba-tiba disikat, ya. Sampai diam tiba-tiba dibacok, terus sampai tangkis, ding 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 ding, set sampai menang. Nah itu nggak dosa. Urusan hukum saya nggak ikut-ikut, bukan urusan saya, hukum negara ya. Tapi kalau secara agama sampai mempertahankan diri nggak dosa. Atau misalnya rumah sampean dirampok, tiba-tiba rampoknya sampean bacok mati, secara agama nggak dosa. Secara agama, secara negara tanya ke Pak Polisi ya. Akan tetapi kalau ayo kita ketemuan di sana, kita caro. Nah itu yang saya maksudkan. Jangan diikuti emosi. Nanti saya malu dipandang orang desa. Biarkan malu sementara daripada beribu-ribu tahun diazab dalam neraka. Ngikutin gengsi, akhirnya rela masuk. Bahkan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini pendapat bukan nakut-nakutin. Ini bagi yang belum caro, yang belum pernah caro, insya Allah pakai pendapat yang lain dosanya diampuni oleh Allah. Tapi kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah ditanya, apakah bagi orang yang membunuh orang muslim itu ada taubatnya? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak bisa taubat. Walaupun dia taba wa amila sholihan, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak. Karena ayat yang terakhir turun itu tadi, dalam pembunuhan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha, itu sudah tidak ada yang menasakh lagi. Adapun ayat yang alladzina la ayat yang wala yaqtulun nafsal ladzi illa haramallahu illa bil haqq, yang kemudian ada tobatnya, itu mansuh kata Abdullah bin Abbas dengan ayat yang terakhir ini. Maka dari itu jangan main. Sebaliknya kalau kita disakitin orang, berusaha meredam emosi dan memaafkan. Ada hadis bunyinya begini, bahasa Indonesianya saja sudah. Hadisnya begini, barang siapa yang disakiti kemudian dia marah, seharusnya dia bisa meluapkan. Misalnya adik ini kecil ini cari gara-gara sama saya. Kalau bertengkar menang saya, kan begitu. Kalau sama sampean yang besar-besar kalah mungkin saya. Tapi kalau adik kecil ini cari gara-gara sama saya seharusnya bisa menang bertengkar. Tapi kemudian saya sabar karena mengharap pahala dari Allah.
Allah. Maka dalam hadis kata Nabi, nanti orang yang seperti itu hari kiamat dipanggil, kemudian disuruh pilih bidadari mana yang kamu mau pilih. Loh, dapat bidadari enak, masuk surga. Kata Allah, orang yang masuk surga diantaranya wal kaziminal ghaidha, orang yang pandai menahan emosi. Dulu diceritakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini baru pemberani. Orang pemberani kayak Sayyidina Ali, keberaniannya digunakan untuk membela agama Allah, bukan untuk carok urusan pribadi, bukan masalah tersinggung dikit, masalah harta, saling bunuh. Enggak. Sayyidina Ali dulu kalaupun memang menggunakan pedangnya membunuh orang kafir yang memerangi Islam, itu dalam membela agama Allah. Satu waktu Sayyidina Ali ketika berperang, tiba-tiba musuhnya jatuh, mau dibunuh oleh beliau, musuhnya meludah, diludahi ke Sayyidina Ali. Ketika diludahi Sayyidina Ali emosi. Ketika emosi, dimasukkan pedang ke sarung, ditinggal, nggak jadi dibunuh. Ketika ditanya kenapa, beliau mengatakan, saya tadi perang dengan dia lillahi ta'ala, begitu sudah meludahi saya, ada nafsu emosi pribadi, saya nggak mau, saya tahan. Ini baru orang kuat. Ini baru insya Allah orang bujur timur bisa begitu ya. Pengalnya, beraninya digunakan membela agama Allah. Itu pun tidak boleh ngawur dan juga tidak boleh sampai menumpahkan darah orang muslim siapapun itu. Ditahan. Lebih hebat lagi kalau wal afina 'anil nas, bisa memaafkan orang yang mendoliminya. Nggak salah tiba-tiba ditabrak, udahlah dia juga nggak sengaja, udah nggak apa-apa. Insya Allah saya dapat rezeki. Loh, saya yang salah, saya maafkan. Ada orang tiba-tiba buat salah, sudah saya maafkan. Kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang disakiti, dizalimi, ternyata dia tidak membalas, dia tidak menuntut balas, tapi dia mengatakan saya maafkan, dan Allah nanti saya mau ngambil bayarannya, saya tidak balas di dunia, tapi saya minta balasannya dari Allah. Maka nanti pada hari kiamat dikatakan, ketika nanti orang berbaris mau dihisab, dakduk der, masuk surga atau masuk neraka, berbaris panjang, tiba-tiba nada munadin, ada panggilan yang mengatakan, man kana ajruhu 'ala Allah falyakum. Barang siapa yang Allah punya tanggungan kepada dia, hendaklah dia berdiri. Maka fayakumuna al-afuna 'anil nas. Dalam hadisnya, maka berdirilah orang-orang yang dulu ditolimi, dulu disakiti, kemudian dia memaafkan orang yang mentoliminya, maka kemudian berdiri masuk surga tanpa hisab, diberi jalur khusus, tidak ditimbang amal ibadahnya, tidak ditimbang dosanya, langsung masuk surga. Dikarenakan dulu dia ditolimi oleh orang lain, tidak membalas, diterjam emosinya, dimaafkan, dapat jalur VIP masuk surga. Masa kita tak pengen? Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya begitu. Kita tidak tergoda oleh godaan syaitan. Kalau marah lagi berdiri duduk. Kalau duduk masih emosi terlentang, lebih bagus lagi wudu, jangan diikuti, jangan sampai main tangan ke istri, main tangan ke tetangga, dijaga, jangan sampai berbuat zalim, apalagi yang urusannya sampai menumpahkan darah. Insya Allah dengan itu semua Allah memberikan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia dan juga bahagia hidup di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau yang saya sampaikan menyinggung, tidak, niat saya cinta ya. Niat saya cinta biar kita semua masuk surga. Tapi kalau misalnya cara saya menyampaikan tadi menyinggung hati hadirin hadirat Habib, saya dulu pernah bunuh orang, yang dulu sampai tobat, insya Allah diampuni oleh Allah. Yang saya maksudkan sekarang, besok, dan ke depan. Tapi kalau misalnya menyinggung, saya mohon maaf, tidak ada niat apa-apa kecuali niat karena saya cinta kepada sampean semuanya.
pengen kalau saya masuk surga, itu pun belum tentu. Kalau misalnya saya masuk surga, kepingin juga seluruh semua dulu yang duduk bareng-bareng di dunia bisa sama-sama masuk surga, tidak ada yang ketinggalan karena dosa membunuh dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, astaghfirullah min qaulin ila amalin laqad nasabtu bihi naslan li ukumi amartukal khaira lakin ma itamartu bihi famastaqamtu qawli lakastaqimi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.